menjelajahi keindahan dan sejarah yang kaya dan memukau dari Indonesia. Keindahan sebuah candi misterius di daerah Jawa Tengah. Candi ini bukan hanya sekedar struktur batu kuno, tetapi juga sebuah peninggalan berharga yang mengungkapkan kejayaan peradaban masa lalu. Dan inilah sejarah misterius Candi Dieng. Candi Dieng terletak di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu selama berabad-abad. Candi-candi ini diperkirakan dibangun antara abad ke-7 hingga ke-8 Masehi selama masa pemerintahan Kerajaan Sanjaya. Sehingga candi-candi ini telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Ada beberapa teori tentang siapa pendiri sebenarnya. Dikutip dari situs resmi Perpustakaan Nasional, Perpusnas RI, mengatakan bahwa pendiri Candi Dieng atas perintah Raja-Raja Sanjaya. Meskipun hingga kini belum ditemukan informasi tertulis mengenai asal-usul kompleks candi ini. Adapun sejarah lainnya yang menyatakan ketika negara Eropa larut di Perang Napoleon yang dimulai tahun 1799, Belanda yang berada di kubu Prancis melawan gempuran Inggris. Koloni-koloninya termasuk Nusantara direbut oleh armada laut Inggris. Thomas Stamford Raffles dari tahun 1781 sampai dengan tahun 1826 pun diutus menjadi Letnan Gubernur wilayah Hindia Belanda. Dan inilah salah satu momen penting bagi arkeologi Jawa ketika candi-candinya dicatat dengan cara sistematis oleh Raffles. Catatan Thomas Horsfield, seorang naturalis Amerika, 1773 sampai dengan tahun 1859, yang menyebutkan adanya tangga kuno di dataran tinggi Dieng, menggugah Raffles yang sangat tertarik pada budaya Jawa untuk mengirim pasukan untuk menyurvei pegunungan tersebut. Cornelius adalah salah satu pasukan tersebut melaporkan bahwa ada banyak candi yang runtuh dan tertimbun tanah vulkanis. Laporan ini melengkapi data History of Java saat Raffles menceritakan sebuah peradaban agung sekitar 400 candi yang hancur di kawasan tinggi Dieng. Itu artinya, jika pernyataan Raffles benar, jumlah candi di dataran tinggi Percandian Dieng hampir 2 kali lipat dari kompleks Candi Sewu maupun Prambanan. Itu belum termasuk ribuan arca batu, logam mulia, artefak, hingga berbagai harta benda yang lain. Dieng juga dikenal sebagai keindahan alamnya, yang juga dikenal sebagai negeri di atas awan, karena dataran tinggi ini terletak di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Ada juga yang menyebutkan bahwa Dieng adalah negeri para dewa,
berasal dari kata di yang, yaitu di berarti negeri, yang berarti dewa. Dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang memikat mata, keberadaan dan pelestarian Candi Dieng telah memberikan kawasan berharga tentang budaya dan agama pada masa lalu. Salah satu hal yang menarik tentang Candi Dieng adalah gabungan antara agama Hindu dan budaya lokal. Relief-relief yang memenuhi dinding candi menggambarkan kisah epik dari mitologi Hindu, seperti Ramayana Mahabharata, tetapi dengan sentuhan seni khas Jawa. Mengenal nama-nama candi yang menakjubkan di sana, pertama, ada Candi Arjuna, yang merupakan candi Hindu tertua di dataran tinggi Dieng, yang dibangun pada abad ke-8, yang digunakan sebagai pemujaan bagi Dewa Wisnu. Selanjutnya, ada Candi Gatotkaca, yang terkenal dengan patut Gatotkaca yang besar. Candi ini didedikasikan untuk tokoh pewayangan dalam Mahabharata. Lalu Candi Bima, yang juga merupakan salah satu candi Hindu dan memiliki patung pewayangan, yaitu Bima. Tidak jauh dari sana, kita bisa menemukan Candi Srikandi. Candi ini memiliki arsitektur yang menarik dan diyakini sebagai tempat pemujaan Dewi Srikandi. Selanjutnya, Candi Semar dominan berbentuk lebih kecil daripada yang lain dan diyakini sebagai tempat pemujaan untuk tokoh pewayangan Semar. Yang tak kalah menarik adalah Candi Darawati, yang juga merupakan salah satu candi Hindu. Ini diyakini sebagai tempat pemujaan bagi Dewi Darawati. Terakhir, ada Candi Puntadewa, yang juga memiliki arsitektur cantik dan merupakan tempat yang diyakini untuk pemujaan bagi tokoh pewayangan, yaitu Puntadewa. Semua candi-candi ini merupakan bagian dari kompleks Candi Dieng yang kaya sejarah dan budaya. Ada juga teori yang menghubungkan pendiri Candi Dieng dengan ajaran agama Hindu-Buddha. Sebagai contoh, dikatakan bahwa kompleks candi ini mungkin digunakan sebagai tempat peribadatan untuk umat Hindu dan Buddha pada masanya. Ketika kita berbicara tentang Candi Dieng, kita juga harus menyoroti latar belakang budaya di Jawa Tengah pada masa itu. Pergaulan dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Kerajaan Mataram, Sailendra berperan penting dalam perkembangan seni dan arsitektur candi. Candi Dieng tetap menjadi saksi bisu peradaban yang telah berlalu dan sumber inspirasi bagi banyak orang. Meskipun misteri pendiriannya mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap, keindahannya dan nilai sejarahnya tetap abadi. Pentas seni seringkali diadakan di sekitar Candi Arjuna di kompleks Candi Dieng. Candi Arjuna adalah salah satu candi utama di Dieng dan sering digunakan sebagai latar belakang untuk berbagai acara seni dan budaya, terutama
dalam rangkaian festival Dieng yang terkenal. Kembali menyikapi catatan Raffles yang menyatakan ada sekitar 400 candi di kala itu. Timbul pertanyaan, kemana candi-candi itu sekarang? Bagaimana kisah menipisnya jumlah candi tersebut? Kami akan merangkumnya di episode kedua, yang akan kami sajikan linknya di deskripsi ataupun di komentar. Semoga kita dapat mengerti dan memahami sejarah nenek moyang kita demi wawasan generasi yang akan datang. Terima kasih.